Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gua Rangga. Tahun lalu gua udah pernah bikin video iPhone XR, tapi ternyata tahun ini masih banyak yang nanyain dan masih banyak yang nyari juga iPhone XR ini. Kira-kira gimana? Masih oke nggak buat beli iPhone XR di tahun 2021 ini? Gua udah bikin beberapa alasan kenapa iPhone XR ini masih layak buat dibeli di tahun 2021. Yuk, langsung kita bahas ya. Tapi sebelum lanjut, mau ngingetin aja buat yang belum subscribe ke channel The Grid ya. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bakal bikin video baru setiap minggunya. Oke, yuk kita lanjut. Yang pertama, desainnya modern dan ukurannya nyaman di tangan. iPhone XR ini udah menggunakan style desain modern, yaitu seperti desainnya iPhone X ke atas. Layarnya full screen dan kemudian ada notch-nya. Desain kayak gini bahkan masih dipakai sampai di iPhone 12 series. Ukuran layarnya 6,1 inch, cukup besar, masih keren dan nggak ketinggalan zaman. Bagian belakangnya menggunakan glass atau kaca dengan bodi aluminium dengan desain yang menurut gue cukup simple dan minimalis. Buat ukuran bodi, sejujurnya sih gue lebih suka yang lebih kecil kayak iPhone XS. Tapi setelah dicobain, ternyata iPhone XR ini juga masih enak banget. Buat gue masih nyaman ukuran segini sih, karena ukuran XR ini ada di antara iPhone XS dan iPhone XS Max. Jadi, gue masih cukup oke dengan size iPhone XR ini. Berikutnya, speknya masih cukup oke. Secara spesifikasi, iPhone XR ini menggunakan spesifikasi keluaran 2 tahun lalu. Tapi buat penggunaan sehari-hari, masih nyaman banget buat dipakai. Buat aktivitas sehari-hari kayak chatting, sosial media, nonton YouTube atau streaming service kayak Spotify, Netflix, Disney Plus, dan lain-lain udah pasti lancar. Buat nonton enak karena layarnya udah full screen. Buat ngegame juga asik. Gue coba buat main Genshin Impact masih lancar-lancar aja. Apalagi game-game kayak Asphalt 9, semuanya dilibas abis. iPhone XR ini pakai chipset A12 Bionic dengan RAM 3GB yang masih oke banget. Cuman beda 2 generasi dari chipset terbaru mereka, yaitu A14 Bionic yang dipakai di iPhone 12 series. Jadi gue rasa masih layak banget buat dipakai di tahun ini. Next, baterai. Ini adalah hal yang paling gue suka dari iPhone XR. Baterainya awet banget. iPhone XR ini gue pakai dari sekitar jam 8 pagi cabut baterai 100%. Kemudian gue pakai seharian di jam 10 atau sampai jam 11 malam lah kira-kira, itu masih sisa sekitar 20%. Jadi bisa hampir seharian nih kita pakai iPhone XR ini. Gue bandingin sama iPhone 12 yang gue pakai sekarang, juga kayaknya masih awetan baterai iPhone XR. Padahal kapasitasnya cuma 2942 mAh. Optimalisasi hardware dan software kayaknya pengaruh banget ke baterainya nih. For your info, iPhone XR yang gue pakai ini baterai health-nya udah 87%. Jadi, kalau lo beli yang baru dengan baterai health 100%, bakalan lebih awet lagi baterainya. Kemudian, support software update-nya masih panjang. iPhone XR ini keluaran September 2018. Jadi, umurnya sekarang mungkin udah 2 tahun lebih mau menuju ke 3 tahun. Apple kemungkinan besar bakal support software update buat iPhone XR ini sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Jadi lo nggak usah takut bakal nggak dapet software update, karena iPhone XR ini paling nggak masih bakal dapet update sampai iOS 16. Bahkan bisa sampai iOS 17. Nah, sekarang kita bahas kameranya ya. iPhone XR ini emang cuma punya 1 kamera, tapi secara kualitas bisa diadu. Yuk, kita langsung lihat hasil foto-foto dan videonya berikut ini, oke? Tes kamera belakang iPhone XR dengan Full HD 60 fps. Kameranya XR
cuman satu ya, jadi nggak ada wide lensnya. Tapi secara quality sih masih asik, masih oke banget. Oke, sekarang kita coba kamera depannya iPhone XR. Ini dengan resolusi Full HD 60 fps juga. Tapi dia ada pilihannya 720 sama 1080. Kalau kamera belakangnya pilihannya Full HD sama 4K. Cuman beda di fps-nya aja. Kualitinya juga, kamera depannya juga masih oke banget sih, masih keren. Nah, yang terakhir, iPhone XR ini masih dijual secara resmi di Apple Auto Reseller di Indonesia. Nah, ini bagian yang menarik nih. Barang-barang Apple itu, terutama iPhone, biasanya setelah tahun peluncuran bakal didiscontinue ketika ada iPhone series terbaru keluar, kayak iPhone XS dan iPhone 11 Pro. Tapi enggak dengan iPhone XR ini. iPhone XR ini masih terus diproduksi sampai sekarang, bahkan hadir dengan packaging baru yang sama dengan iPhone 12 series dengan box yang tipis dan tidak menyertakan charger. Kenapa menarik? Karena iPhone XR ini masih diperhitungkan sama Apple untuk line-up iPhone-nya di 2021. Kayaknya karena iPhone XR ini laku banget kali ya. Dan bisa jadi pilihan alternatif iPhone murah selain iPhone SE 2020, tapi dengan desain layar full screen. iPhone XR keluaran terbaru dengan box tipis dijual seharga Rp7.999.000 untuk yang 64 GB. Menurut gue mending beli yang ini karena lebih terjamin garansinya. Sekarang juga banyak beredar iPhone XR second dengan harga 6 jutaan buat yang 64 GB. Tapi banyakan full set OEM atau box dan aksesorisnya bukan original. Agak sayang sih kalau beli yang kayak gitu. Tapi balik lagi, pilihannya ada di kalian. Overall, menurut gue, iPhone XR ini adalah iPhone modern dengan layar full screen termurah yang layak banget dibeli buat di tahun 2021 ini. Modern di sini maksud gue adalah iPhone bukan dengan bezel yang tebal dan dengan Touch ID kayak iPhone 7, iPhone 8, atau iPhone SE 2020 ya. Ini buat bedain aja. Nah, iPhone XR ini secara spesifikasinya masih cukup oke. Baterai awet banget. Desainnya menurut gue cukup simpel dan minimalis. Support software juga masih cukup panjang, bikin iPhone XR ini masih layak banget buat dibeli di tahun 2021 ini. Nggak salah, Apple masih masukin iPhone XR ini di line-up iPhone tahun 2021 mereka, buat nemenin iPhone SE 2020 di kelas dalam tanda kutip low end-nya. Jadinya kita punya lebih banyak pilihan. Oke, sekian video dari The Grid. Jangan lupa buat like videonya, dislike kalau nggak suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita di @thegridco.id. Oke, thank you. The Grid sign out. Bye. Yang pertama, desainnya tuh modern dan ukurannya nyaman di tangan. Nah, taman lagi, tangan. Berikutnya, speknya masih cukup oke. iPhone XS, XS. Nah, sekarang kameranya nih. iPhone XR ini emang cuman pakai satu kamera, tapi kualitasnya mungkin bisa bersaing sama...